Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adrian Maulana dari kelas TIP 18-2. Di sini saya akan menerangkan tentang makalah saya, yaitu keamanan jaringan wireless dari dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi, MKom, Stekom cabang Siliwangi. Oke, next. Untuk latar belakang, pada saat ini bidang telekomunikasi telah berkembang dengan pesatnya di seluruh dunia. Perkembangannya sendiri terus berlanjut tiap tahunnya. Banyak peneliti di seluruh dunia selalu mencoba untuk menemukan teknologi baru di bidang ini, dengan terus membenahi kekurangan yang ditemukan dari penemu sebelumnya. Salah satu bidang dalam telekomunikasi yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah jaringan nirkabel atau WLAN dan internet. Jaringan nirkabel ini telah berkembang dengan pesat, di mana contoh dari jaringan ini adalah komunikasi data dengan menggunakan inframerah atau IRDA dan Bluetooth. Oke, kita ke rumusan masalah. Masalah kurangnya keamanan dari hubungan nirkabel telah menjadi topik perdebatan. Sistem keamanan yang digunakan oleh WLAN awalnya adalah web, tetapi protokol ini hanya menyediakan keamanan yang minimum dikarenakan kekurangannya yang serius. Pilihan lainnya adalah WPA, SSL, ASH, dan enkripsi, dan piranti lunak lainnya. Kita lanjut ke tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya ada dua. Satu, agar kita dapat mengetahui apa itu jaringan wireless. Dua, agar kita dapat membedakan jaringan wireless. Kita lanjut ke definisi jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam hal ini merupakan hubungan telekomunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebagai pengganti kabel, teknologi nirkabel sering disebut dengan jaringan wireless. Wireless adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel. Teknologi wireless juga digunakan sebagai komunikasi dan pengontrolan. Oke, next. Definisi LAN nirkabel. LAN nirkabel adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Area dapat berjarak dari ruang tunggal ke seluruh kampus. Tulang punggung jaringan biasanya menggunakan kabel dengan satu atau lebih titik akses jaringan menyambungkan pengguna nirkabel ke jaringan berkabel. Oke, next. Keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless lebih mudah dibandingkan keamanan pada jaringan kabel. Keamanan bisa jadi merupakan hal terakhir yang Anda pikirkan dalam usaha Anda membangun jaringan wireless. Baik di rumah maupun di kantor, Anda tidak sadar bahwa banyak sekali orang sekitar Anda menghabiskan waktu berusaha untuk mencuri file pribadi orang, mencuri data kredit card di internet. Bahkan kalau di kantor, banyak juga karyawan berusaha iseng menghabiskan waktu untuk melihat-lihat data pribadi orang lain, baik berupa file ataupun foto. Oke, next ke ada 3 cara yang dilakukan untuk melindungi komputer Anda. Yang pertama, data personal dan finansial Anda ataupun data sejarah medikal Anda ada di hard disk komputer atau laptop Anda. Yang kedua, koneksi internet Anda bukanlah murah. Tentunya Anda tidak mau membagi dengan semua orang yang tidak berhak. Bukannya pelit sebenarnya, akan tetapi efek dari sistem yang rentan yang bisa menyebabkan kerugian kita. Yang ketiga, Anda tidak ingin
tidak ingin ada orang yang menggunakan komputer Anda untuk dipakai, menyebarkan spam dari komputer Anda atau dari email address Anda. Next, lanjut ke tips untuk mengamankan jaringan wireless. Menggunakan enkripsi. Pertama, enkripsi adalah ukuran security yang pertama, tetapi banyak wireless access point atau AP tidak menggunakan enkripsi sebagai defaultnya. Meskipun banyak AP telah memiliki Wireless Agreement privasi WAP protokol, tetapi secara default tidak diaktifkan. WAP memang mempunyai beberapa lubang security-nya dan seorang perat yang berpengalaman pasti dapat membukanya, tetapi itu masih tetap lebih baik daripada tidak ada enkripsi sama sekali. Kedua, gunakan enkripsi kuat. Karena kelemahan yang ada di WAP, maka dianjurkan untuk menggunakan Wi-Fi Protected Access atau WPA. Juga untuk memakai WPA, HP harus mensupportnya. Sesi klien juga harus dapat support WPA tersebut. Namun saat ini hampir semua akses point maupun user atau klien sudah mendukung WPA. Oke, next. Selanjutnya, mematikan SSID broadcasting. Service set individer SSID adalah nama lain wireless network. Kita secara default SSID dari AP akan di broadcast atau disiarkan. Hal ini akan membuat user mudah untuk menemukan network Anda karena SSID akan muncul dalam daftar available network yang ada pada wireless client. Selanjutnya, mematikan AP saat tidak dipakai. Cara yang satu ini kelihatannya sangat mudah dan remeh, tetapi beberapa perusahaan atau individual tidak melakukannya. Jika kita mempunyai user yang hanya terkoneksi pada saat-saat tertentu saja, tidak ada alasan untuk menjalankan wireless network setiap saat dan menyediakan kesempatan bagi penyusup untuk melaksanakan niat jahatnya. Selanjutnya ada ubah default SSID. Pabrik menyediakan default SSID. Kegunaan dari mematikan broadcast SSID adalah untuk mencegah orang lain tahu nama dari network kita. Tapi jika masih memakai default SSID, tidak akan sulit untuk menerka SSID dari network kita. Oke, next, lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah memakai MAC filtering. Kebanyakan AP akan memperbolehkan memakai filter media access control MAC. Ini artinya kita dapat membedai waitlist dari komputer-komputer yang boleh mengakses wireless network kita berdasarkan dari MAC atau alamat fisik yang ada di network card masing-masing PC atau laptop. Selanjutnya, mengisolasi wireless network dari LAN. Untuk memproteksi internet network kabel dari ancaman yang datang dari wireless network, perlu kiranya dibuat wireless DMZ, Demeter Zone atau Perimeter Network, yang mengisolasi dari LAN, artinya memasang firewall atau wireless network dan LAN. Oke, untuk yang selanjutnya adalah mengontrol sinyal wireless. 802.11b WAV memancarkan gelombang sampai dengan kira-kira 300 watt. Tetapi jarak ini dapat ditambahkan dengan cara mengganti antena dengan yang lebih bagus. Dengan memakai high gain antena, kita bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh. Yang selanjutnya adalah memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda.
Salah satu cara untuk bersembunyi dari broadcast yang biasanya memakai teknologi 802.11b atau G. Yang lebih populer adalah dengan memakai 802.11a karena 802.11a bekerja pada frekuensi yang berbeda. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam hal ini merupakan hubungan teknologi komunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebagai pengganti kabel, teknologi nirkabel sering disebut dengan jaringan wireless. LAN nirkabel adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Link terakhir yang digunakan adalah nirkabel untuk memberi sebuah koneksi jaringan ke seluruh pengguna dalam area sekitar. Sebagai rumusan umum, Anda harus memberikan suatu sistem tingkat keamanan yang memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus Anda lindungi. Oke, mungkin itu presentasi dari saya tentang keamanan jaringan wireless. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.